Halo, selamat datang kembali di Extertainment. Kali ini, kami menghadirkan kisah mencekam yang dialami oleh seorang pendaki Gunung Sindoro. Dalam pendakian yang dilakukan pada malam 1 Suro, sang pendaki mengalami berbagai kejadian di luar nalar yang membuatnya hampir tak bisa pulang. Berikut ini kisah lengkapnya. Kisah ini dialami oleh seorang pendaki bernama Henry Setiawan. Ia mengalami kejadian ini ketika melakukan pendakian ke Gunung Sindoro pada bulan Februari tahun 2000. Henry tidak ingat persis tanggal berapa ia melakukan pendakian. Satu hal yang ia ingat, pendakian itu ia lakukan pada malam 1 Suro. Tak ada alasan khusus mengapa Henry memilih malam 1 Suro. Kebetulan saja ketika itu malam 1 Suro bertepatan dengan hari libur nasional. Gunung Sindoro dipilih sebagai destinasi pendakian karena Henry dan kelompok pencinta alam yang baru saja ia bentuk memiliki kenalan warga lokal yang siap memandu pendakian. Warga lokal itu bernama Sandi. Ia berasal dari desa yang terletak di kaki Gunung Sindoro. Desa Sandi tidak berada pada jalur pendakian resmi Gunung Sindoro, sehingga Sandi menawarkan kepada Henry dan kelompoknya untuk mendaki melalui jalur alternatif. Henry dan kelompoknya menyambut dengan baik tawaran yang diberikan oleh Sandi. Mereka antusias untuk mendaki di jalur yang sepi dari hiruk-pikuk pendaki lain. Mulanya hanya Henry dan kelompoknya yang akan melakukan pendakian. Namun tiba-tiba saja, kelompok lain dari forum pecinta alam di kotanya mengatakan akan ikut melakukan pendakian. Padahal, sebelumnya anggota forum banyak yang tak setuju dengan rencana kelompok Henry. Bergabungnya kelompok lain membuat jumlah pendaki menjadi membengkak. Ada 30 orang lebih yang ikut dalam pendakian itu. Pendakian dimulai pada pukul 9 malam. Mereka memulai pendakian dari rumah Sandi. Malam itu udara dingin di kaki Gunung Sindoro terasa sangat menusuk. Dari langit, butiran air turun dengan perlahan-lahan. Untung saja air yang turun tidak terlalu deras. Hal ini membuat mereka memutuskan akan tetap mendaki pada malam itu. Langkah demi langkah mereka ambil untuk menyusuri jalan setapak desa yang minim penerangan. Perlahan-lahan mereka mulai keluar dari pemukiman warga dan memasuki area perkebunan. Di tengah perjalanan, Sandi memberikan pesan kepada kelompok pendaki yang ia bimbing. Sandi berkata, "Nanti kalau dengar suara gamelan biarkan saja. Sudah biasa warga sini ada acara di malam 1 Suro." Henry yang berjalan di belakang Sandi tidak terlalu memikirkan hal itu. Menurutnya, Sandi hanya mengingatkan kepada mereka agar tidak takut jika ada suara gamelan. Sebab hal itu biasa terdengar di jalur pendakian. Sebelum memasuki area hutan, Sandi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia kemudian melihat ke seberang lembah yang ada di sebelah kanan rombongan pendaki. Henry ikut melihat ke arah yang dilihat oleh Sandi. Di sana ternyata ada seseorang yang tengah berdiri sambil merokok. Dengan suara lantang, orang itu kemudian berkata, "Jangan lewat situ. Kalian salah jalan. Nanti kesulitan kalau mau kembali." "Terus lewatnya mana, Kang?" jawab Sandi. "Ambil kiri, turun sedikit lalu memutar. Nanti kalian ketemu jalan naik." "Terima kasih, Kang." Sebelum melanjutkan perjalanan, Sandi memanggil adiknya yang berada di barisan belakang. Sebut saja namanya Yono. Sandi meminta Yono untuk memimpin berjalan di depan menjadi pemimpin rombongan. Sementara Sandi berada di barisan paling belakang. Rombongan kemudian kembali bergerak. Sesaat sebelum berjalan, Henry kembali menengok ke arah lembah seberang. Seseorang yang tadi berada di sana tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Singkat cerita, rombongan pendaki itu telah kembali ke jalur pendakian. Namun, pendakian tidak berjalan dengan mulus. Pendakian sempat terhenti beberapa kali karena banyak yang kelelahan. Hal ini terus terjadi berulang kali.
Henry dan temannya yang bernama Anton kemudian memberikan usul agar rombongan dibagi menjadi dua. Mereka yang memiliki stamina lebih akan berjalan lebih dahulu. Sementara itu yang staminanya terbatas akan berjalan belakangan. Usul ini kemudian disetujui. Yono membimbing kelompok yang jalan lebih dahulu, sementara itu Sandi menemani kelompok yang tertinggal. Henry bersama teman-temannya tergabung dalam kelompok yang berjalan lebih dahulu. Dengan pembagian seperti itu, ritme pendakian menjadi lebih teratur. Tidak terasa, Henry dan kelompoknya sudah berjalan semakin jauh membelah hutan Gunung Sindoro. Di tengah perjalanan, Yono menginstruksikan rombongan untuk beristirahat sejenak. Tidak ada satupun yang menolak instruksi ini. Sebab rata-rata mereka sudah lelah, tapi gengsi untuk mengatakannya. Ketika mereka tengah beristirahat, tiba-tiba saja terdengar suara gamelan dari kejauhan. Mereka yang sedari tadi asyik mengobrol tiba-tiba terdiam dan saling pandang satu sama lain. Itu artinya, suara gamelan itu didengar oleh semua orang. Tenang, itu desa sebelah, memang ada pertunjukan wayang setiap malam satu suro. Ujar Yono berusaha menenangkan suasana. Mendengar Yono mengatakan hal itu, rombongan menjadi lebih tenang. Mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat hendak berjalan, salah satu teman Henry yang bernama Diki menginjak suatu benda yang sangat keras. Setelah diamati, ternyata benda itu adalah sebilah keris. Bawa saja, tidak apa-apa. Jika memang itu rezekimu, benda itu akan terus ikut denganmu. Tapi jika bukan, dia akan hilang dengan sendirinya. Ucap Yono kepada Diki. Tapi gunanya untuk apa ini, Mas? Tanya Diki. Aku juga tidak tahu. Kalau memang ada manfaatnya, biasanya nanti kamu akan tahu dengan sendirinya. Jawab Yono. Diki akhirnya mengikuti saran Yono dan memasukkan keris itu ke dalam tas. Pendakian pun dilanjutkan. Malam semakin larut. Rombongan depan yang dipimpin Yono semakin masuk ke dalam hutan. Henry merasakan aura pendakian kali ini agak berbeda. Entah karena sugesti atau karena ada hal yang tidak ia ketahui. Apapun itu, Henry sedikit merasa tidak nyaman dan takut dengan aura yang ia rasakan. Ditambah lagi di jalur ini hanya ada rombongan mereka. Henry pun teringat mitos soal malam satu suro. Beberapa masyarakat memiliki kepercayaan bahwa satu suro menjadi malam yang istimewa bagi makhluk-makhluk gaib. Semakin lama berjalan, rombongan depan kembali terpisah. Mereka yang staminanya kuat berjalan lebih dulu, sementara itu yang beristirahat akan ditinggal di belakang. Yono mengatakan bahwa jalur pendakian di depan tidak akan ada percabangan. Selama mengikuti jalur, dijamin tidak akan tersesat. Namun, ia juga mengingatkan jangan ada yang ditinggal seorang diri. Henry, Anton, Wisnu dan Andre menjadi rombongan yang tertinggal di belakang. Mereka memilih beristirahat terlebih dahulu daripada menyusul rombongan Yono. Ketika mereka tengah beristirahat, lagi-lagi terdengar suara gamelan. Suaranya terdengar sangat jelas, seolah-olah sedang berada di dekat mereka. Henry dan teman-temannya kemudian saling pandang. Mereka semua berpendapat, suara gamelan itu tak mungkin berasal dari desa. Sebab mereka telah berjalan cukup jauh. Tak mungkin suara dari bawah bisa terdengar. Akhirnya mereka kembali berjalan dan tak memperdulikan suara gamelan yang masih terdengar. Baru berjalan 15 menit, Anton yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. "Kenapa, Ton?" tanya Henry. "Ingat kejadian di Sumbing gak?" "Iya, kenapa?" "Yang di depan sana mirip salah satu yang ada di Sumbing." "Gede?" "Iya," jawab Anton singkat. "Terus gimana?" "Nggak tahu, tunggu pergi kali ya." "Ya udah, doa aja. Kalian yang di belakang bantu doa ya," ucap Henry. "Ada apa emangnya?" tanya Andre. "Biasa, ada yang nunjukin kalau di sini tempat dia, dan dia halangi jalan kita."
Mereka kemudian terdiam sejenak dan berdoa. Mereka berdoa kepada Tuhan agar dijauhkan dari mara bahaya. "Udah nggak ada," kata Anton. "Ya udah yuk lanjut jalan," ucap Henry. Mereka kemudian kembali berjalan. Baru berjalan beberapa menit, Anton kembali melihat ke arah Henry. Ia meminta Henry untuk gantian berjalan di depan. Henry seketika paham. Anton kembali melihat makhluk tak kasat mata yang sangat menyeramkan. Temannya itu memang bisa melihat apa yang tak dilihat kebanyakan orang. Henry tidak bisa melihat makhluk-makhluk itu, namun ia merasakan kehadiran mereka di sepanjang jalur pendakian. Kembali berjalan, mereka terus mengobrol untuk memecah kesunyian malam dan mengusir rasa takut. Henry yang berada di barisan paling depan mendengar dengan jelas suara ketiga temannya yang tengah berjalan mengikutinya. Setelah setengah jam berjalan, Henry tiba-tiba menyadari suara Andre tidak terdengar lagi. Ia kemudian menoleh ke belakang. Ia sangat terkejut karena tak mendapati sosok Andre di belakang barisan. "Loh, Andre mana?" tanya Henry kepada dua temannya. Wisnu dan Anton kemudian ikut menoleh ke belakang dan terkejut karena tak melihat sosok Andre. Mereka bertiga mencoba meneriakkan nama Andre namun tak ada jawaban. Henry kemudian mengajak dua temannya untuk kembali turun ke tempat mereka tadi beristirahat. Sepanjang perjalanan turun, mereka tak menemukan sosok Andre. Ketika tiba di tempat tadi beristirahat, mereka melihat sosok Andre tengah merokok sambil duduk di batu besar. Henry, Wisnu, dan Anton tampak bingung dengan apa yang mereka lihat. Anehnya, Andre juga tampak kebingungan. "Lah, ngapain kalian balik lagi? Kan udah aku suruh duluan tadi," ucap Andre. Mendengar hal ini, Henry, Wisnu, dan Anton saling tatap satu sama lain. Bentar, aku benar-benar bingung ini. Coba kamu jelasin dulu, Andre. Dari mana saja kamu tadi?" ucap Henry. "Maksudnya gimana sih? Kalian bertiga kok kayak orang bingung? Ini ada apa sebenarnya?" ucap Andre tak kalah bingung. "Oke, coba aku jelasin dulu ya. Sepertinya ada yang aneh ini," sergah Anton. "Jadi tadi kan kita istirahat bareng di sini. Lalu kita lanjut jalan bareng berempat. Terus di tengah perjalanan, kamu tiba-tiba hilang. Terus kita cari sampai di sini. Ternyata kamu balik lagi ke sini, Andre." "Apa maksudnya, Ton? Dari tadi aku duduk di sini kok, nggak kemana-mana. Kita memang tadi istirahat bareng di sini. Terus kalian kan ngajak jalan lagi. Nah, karena rokokku belum habis, jadi kalian kusuruh duluan. Nanti aku nyusul. Lagian kupikir nggak bakal sampai 3 menit, paling rokokku habis dan bisa langsung nyusul kalian. Nah, sekarang pas aku lagi siap-siap mau jalan, tahu-tahu kalian malah balik lagi ke sini, sama wajah bingung kalian." Andre menjelaskan sudut pandangnya. Mendengar penjelasan Andre, Henry merasa mereka tengah dipermainkan oleh sosok yang menunggu Sindoro. Bagaimana mungkin Andre bilang hanya 3 menit? Padahal Henry sudah berjalan setengah jam. Henry kemudian meminta teman-temannya untuk melihat jam tangan masing-masing. Lagi-lagi mereka dibuat terperangah. Jam mereka menunjukkan waktu yang berbeda. Jam tangan Henry menunjukkan waktu pukul 00.15. Milik Anton menunjukkan pukul 03.45. Milik Wisnu menunjukkan pukul 04.30. Sedangkan Andre tidak membawa jam. Di tengah situasi ini, mereka kembali merasa bingung. Rombongan yang ada di belakang mereka belum juga sampai. Padahal mereka sempat beristirahat cukup lama. Wisnu mencoba berpikir logis dan mengatakan bisa saja rombongan belakang juga beristirahat cukup lama sehingga tak bisa menyusul. Pendapat ini coba diterima oleh yang lain. Mereka akhirnya memutuskan kembali berjalan. Di tengah perjalanan, Henry merasa ada sesuatu yang janggal. Ia merasakan mereka melewati jalur yang berbeda, tak seperti perjalanan sebelumnya. Kali ini jalur pendakian dipenuhi pohon-pohon besar dengan ranting yang begitu rimbun dengan dedaunan. Batang-batang pohon itu juga dipenuhi oleh lumut.
seolah menandakan pohon-pohon yang ada sudah tua. Semakin mereka berjalan, situasi semakin mencekam. Mereka bak memasuki rimba yang begitu lebat. Saking rapatnya pepohonan yang ada, langit sampai tak terlihat. Menyadari keanehan ini, Henry menghentikan langkahnya. Ia melihat ekspresi teman-temannya. Mereka semua juga tampak merasakan keanehan ini. Henry kembali meminta teman-temannya untuk melihat jam masing-masing. Mereka tertegun melihat waktu yang ditunjukkan oleh jam mereka masih sama dengan sebelumnya. Sepertinya kita memang sedang diusilin ini. Kalau menurutku, kita lanjut jalan aja ikuti jalur ini. Kita lihat dulu ada apa di atas sana. Dan ingat, jangan putus berdoa sebisa kita, kata Henry. Andre, Anton, dan Wisnu pun setuju dengan pendapat Henry. Perjalanan kembali dilanjutkan.